Nah sekarang rakyat mau pergi haji nggak bisa Pak. 38,5 triliunnya udah entek, udah kanyut. Jadi rel kereta api yang nggak jadi dipakai. Telah melalui sejumlah pertimbangan, salah satunya masih berlangsungnya masa pandemi, pemerintah hari ini memutuskan membatalkan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2021. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Ini kerjaan pemukanya sebenarnya, otaknya sebenarnya awalnya Jokowi. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Dalam sidang putusan yang dibacakan oleh hakim Rabu siang, sangkaan ujaran kebencian terhadap etnis tertentu dengan terdakwa Alfian Tanjung dinyatakan terbukti benar. Alfian Tanjung akhirnya divonis 2 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian. Sebelumnya pada 26 Februari lalu, ceramah Alfian di Masjid Mujahidin Surabaya diunggah ke YouTube. Ceramah tersebut terbukti berisi ujaran kebencian dan ajakan untuk membenci terhadap etnis tertentu. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Bangkrutlah orang yang setiap saat merasa nyaman dengan kezolimannya, merasa nyaman dengan fitnah-fitnahnya, merasa nyaman dengan ketololannya. Tahun ini kita agak berat nih untuk berangkat karena pemerintah Arab Saudi nggak mau tahu boleh masuk, mana bayaran, uangnya udah nggak ada, udah dipakai. Itu harusnya yang pakai itu ditangkap itu. Tingginya kasus COVID-19 menjadi salah satu alasan pemerintah belum dapat menjamin keselamatan jemaah haji di Tanah Suci. Karena apa? Karena banyak orang yang ternyata dengan kebodohannya merasa dia pintar. Maka orang yang seperti ini namanya jahlun murakkabun, bodoh kata toloyo. Dulu zaman saya kecil saya suka diceritain sama nenek saya, Alfian, orang itu harus berani karena benar. Terdakwa kasus ujaran kebencian pada Presiden Jokowi, Ustadz Alfian Tanjung, dinyatakan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Namun sang Ustadz kembali ditahan dengan kasus pencemaran nama baik lainnya dan dibawa ke Makobrimob Kelapa II, Jakarta. Dia menyatakan bahwasannya dia aman, dia tidak merasa berdosa, dia merasa benar lain sebagainya, padahal Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur memutuskan bahwa Ustadz Alfian Tanjung bebas dari hukuman dalam kasus ujaran kebencian pada Presiden Jokowi serta mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Usai melengkapi berkas di rumah tahanan dan resmi bebas, Ustadz Alfian Tanjung kembali ditangkap dan dibawa ke markas Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus pencemaran nama baik lainnya. Sebuah potongan video ceramah dari pendakwah Ustadz Alfian Tanjung yang menyebut dana haji sudah habis dipakai untuk membangun infrastruktur rel kereta api viral di media sosial. Video ceramah Alfian Tanjung soal dana haji tersebut viral usai dibagikan pengguna Twitter Namaku Mei seperti dilihat pada Minggu 6 Juni 2021. Menurut netizen itu, ceramah Alfian Tanjung tersebut merupakan bentuk provokasi kepada masyarakat terkait dana calon jemaah haji. Tahun ini kita agak berat nih untuk berangkat karena pemerintah Arab Saudi nggak mau tahu boleh masuk, mana bayaran, uangnya udah nggak ada, udah dipakai. Itu harusnya yang pakai itu ditangkap itu. Au yufarriqu jama'atakum, atau berupaya untuk memecah belah persatuan kalian, memecah belah persatuan bangsa, umat dan sebagainya. Apa konsekuensinya kata Rasul? Faktuluhu, kalau memang diperlukan bunuh dia. Tapi kalau masih bisa dibina, bina, nasihati. Tapi kalau melawan, angkat senjata, lanjutkan, sakan, dibinasakan. Yang hanya bisa mereka lakukan koar-koar PKI komunis, koar-koar antek asing Cina. Selain jualan provokasi, apa sumbangsihnya buat masyarakat? Gak ada. Watuk diobati isomari, watak obate yo mati, cuit netizen Namaku Mei. Jika siapa orang yang tidak menyukai satu kebijakan dari pemimpinnya, falyasbir, maka sabarlah. Fainahu man kharaja minas sultan shibron mata maitatan jahiliyatan. Siapa orang yang melepaskan diri daripada bai'ahnya kepada sultan, siapa orang yang memberontak walaupun satu jengkal saja, maka nanti matinya seperti mati jahiliyah. Setelah ditelusuri, video ceramah Ustadz Alfian Tanjung soal dana haji tersebut awalnya diunggah _Mah TV dan kemudian dibagikan kanal YouTube Brondi TV pada Sabtu bulan lalu.
dalam tayangan video berjudul Ibadah Haji 2021 terancam batal karena uangnya habis untuk infrastruktur. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya, pemimpin itu kan mesti sayang sama rakyatnya. Nah sekarang rakyat mau pergi haji nggak bisa pak, 38,5 triliunnya udah entek, udah kanyut. Jadi rel kereta api yang nggak jadi dipakai, rel kereta api yang nggak jadi dipakai. Soal dana haji tidak pernah digunakan untuk infrastruktur, dan silahkan dicek di BPK atau OJK atau datang ke BPKH, tidak dipakai untuk infrastruktur. Tanpa Alfian Tanjung menyebut bahwa saat ini rakyat mau pergi haji namun tak bisa. Sebab menurutnya uang dana haji dari masyarakat senilai 38,5 triliun sudah dipakai untuk membangun infrastruktur rel kereta api. Sekarang rakyat mau pergi haji gak bisa. 38,5 triliun sudah kehanyut jadi proyek infrastruktur rel kereta api yang nggak jadi dipakai, ungkap Alfian Tanjung. Alfian juga menyebut di tahun ini jemaah sulit berangkat haji lantaran uang mereka tersebut belum dibayarkan pemerintah kepada kerajaan Arab Saudi. Maka bangkrutlah orang yang setiap saat merasa nyaman dengan kezalimannya, merasa nyaman dengan fitnah-fitnahnya, merasa nyaman dengan ketololannya. Mohon maaf saya katakan demikian. Tahun ini kita agak berat nih untuk berangkat karena pemerintah Arab Saudi nggak mau tahu, boleh masuk, mana bayaran, uangnya udah nggak ada, udah dipakai. Itu harusnya yang makin itu ditangkap itu. Karena apa? Karena banyak orang yang ternyata dengan kebodohannya merasa dia pintar. Maka orang yang seperti ini namanya jahlun murakkabun, bodoh kata toloyo. Tahun ini kita nggak berangkat nih, mau berangkat haji karena pemerintah Arab Saudi nggak mau tahu. Boleh masuk, mana bayarannya, uangnya udah nggak ada, udah dipakai, tuturnya. Oleh karena itu, ia meminta agar pihak yang memakai dana haji itu segera ditangkap. Bahkan menurut Ustadz Alfian, orang tersebut sudah semestinya dihukum mati. Itu yang makai harusnya ditangkap itu. Tangkap dan hukum mati semestinya. Siapa yang bilang boleh dipakai? Yang nyuruh-nyuruh itu mestinya ditangkap, tegasnya. Nah bagaimana kalau ngajak untuk mencaci maki pemerintah yang sah? Ini kitabnya, Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Ada hadis di sini. Alfian Tanjung pun mengaku kasihan dengan masyarakat kalangan bawah seperti tukang beca dan tukang kebun yang berpuluh-puluh tahun menabung untuk berangkat ke tanah suci, namun gagal lantaran dana haji mereka sudah habis dipakai untuk infrastruktur. Orang puluhan tahun nabung mau pergi haji, tukang beca, tukang kebun berpuluh-puluh tahun nabung nggak jadi karena duitnya udah nggak ada, ujarnya. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya, pemimpin itu kan mesti sayang sama rakyatnya. Nah sekarang rakyat mau pergi haji nggak bisa pak, 38,5 triliunnya udah entek, udah kanyut. Jadi rel kereta api yang nggak jadi dipakai, rel kereta api yang nggak jadi dipakai. Tahun ini kita agak berat nih untuk berangkat karena pemerintah Arab Saudi nggak mau tahu, boleh masuk, mana bayaran, uangnya udah nggak ada, udah dipakai. Itu harusnya yang makin itu ditangkap itu. Diriwayatkan an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ahana sultana ahanahullah. Siapa orang yang menghina sultan, menghina pemimpin, maka Allah akan menghinakannya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits yang hasan. Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Kamu sudah nyinggol Pancasila, maka saya Warga Nahdlatul Ulama akan berbicara atas nama bangsa Indonesia. Jokowi maju dari sini, maju waktu jadi wali kota. Siapa yang ngusung? PDI, PKS, Gerindra. Ada suara PKI nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa begitu maju presiden ada cerita tentang PKI? Ini kan wong koplak. Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara pala lo. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan, ketuhanan nomor 5. Ini adalah Pancasilanya Marxis. Tapi apa udah libur, yang nentukan presiden sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis.
maka bangkrutlah orang yang setiap saat merasa nyaman dengan kezolimannya, merasa nyaman dengan fitnah-fitnahnya, merasa nyaman dengan ketololannya. Mohon maaf saya katakan demikian. Karena apa? Karena banyak orang yang ternyata dengan kebodohannya merasa dia pintar. Maka orang yang seperti ini namanya jahlun murakkabun, bodoh kata toloyo.